Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin dan shaimat, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita bertemu dengan Ramadan dan kita berada di penghujung Ramadan, ada sebuah ibadah yang sering dikaji, yaitu berkaitan dengan zakat fitrah. Setiap tahun kita membahas tentang zakat fitrah. Seolah-olah zakat fitrah adalah kajian baru, padahal zakat fitrah sudah ada syariatnya dari tahun 2 Hijriah semasa Rasulullah SAW masih hidup. Sebelum kita membahas apa saja yang dikeluarkan dari zakat fitrah, siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah dan berapa kadarnya, waktunya dan seterusnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat berkaitan dengan fitr. Apa arti fitr? Punya dua makna. Makna yang pertama adalah kesucian. Karena Rasulullah SAW bersabda, di antara hikmah tentang zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan ucapan yang sia-sia ataupun perbuatan dan ucapan yang mengandung dosa. Mungkin ada kata-kata yang tersilap tanpa atau di luar kendalian kita, maka zakat fitrah adalah untuk mengikis kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan tersebut. Zakat fitrah berkaitan dengan jiwa, berbeda dengan zakat mal, yaitu berkaitan dengan harta. Karena itu zakat fitrah ini diwajibkan untuk ditunaikan baik orang besar, anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda, semua wajib menunaikan zakat fitrah. Hanya saja kalau anak masih kecil, masih bayi baru dilahirkan, yang menunaikannya adalah orang tua. Makna yang kedua daripada fitr adalah berbuka. Karena zakat fitrah ini diwajibkan dengan kita berbuka, yaitu tidak lagi berpuasa. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Mazhab jumhur, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, berbuka itu adalah dengan tenggelam matahari akhir Ramadan. Maka orang-orang yang sempat bertemu dengan tenggelam matahari akhir Ramadan wajib ditunaikan zakat fitrah, menunaikan atau ditunaikan. Ini bermakna seseorang punya istri yang hamil besar, kemudian istrinya melahirkan di penghujung Ramadan di waktu asar, maka wajib ditunaikan zakat fitrah terhadap bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena ketika matahari tenggelam akhir Ramadan, sang bayi sudah ada. Sebaliknya, jika sang istri melahirkan setelah tenggelam matahari di waktu malam, apakah selepas maghrib atau selepas isya, tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena ketika tenggelam matahari, sang bayi belum ada. Lain halnya kalau seandainya kita memiliki ibu, memiliki orang tua yang sudah sangat tua, meninggal dunia di waktu asar. Apakah wajib kita tunaikan zakat fitrah untuk orang tua kita? Tidak. Kenapa? Karena ketika tenggelam matahari akhir Ramadan, sang ibunda sudah tidak ada lagi. Sang orang tua sudah meninggal dunia. Demikian juga kalau seandainya orang tua ini meninggal di waktu malam, wajibkah ditunaikan zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena ketika tenggelam matahari akhir Ramadan, orang tua kita masih ada. Subhanallah. Karena itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ya terkait dengan waktu berbuka ini. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah wajib dengan berbuka. Kapan berbuka? Menurut Abu Hanifah berbuka itu adalah ketika tiba waktu fajar, orang tidak berpuasa lagi, dikatakan berbuka. Maka menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah itu wajib dengan terbit fajar 1 Syawal. Siapa yang sempat semasa dengan terbitnya fajar 1 Syawal, wajib ditunaikan zakat fitrah. Kalau tidak, maka tidak wajib ditunaikan. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa Allah wajibkan zakat fitrah? Allah wajibkan zakat fitrah kepada muslim yang mukallaf, baligh, berakal, dan yang ketiga yang memiliki
kelebihan harta untuk dia tanggung dirinya dan orang-orang yang bersamanya, ada sisanya untuk malam lebaran dan siangnya, maka yang sisa itu wajib ditunaikan zakat fitrah. Seseorang hidup bersama istrinya dan 2 orang anaknya, berarti ada 4. Dilihat berapa kebutuhan makan mereka. Kalau seandainya 4 orang ini perlu makan, sekali makan itu 4 kaleng beras, maka yang dihitung adalah malam lebaran dan siangnya. Sekali makan 4 kaleng beras, makan siang 4 kaleng beras, berarti 8 kaleng beras. Kalau seandainya di rumahnya ada 20 kaleng beras, maka kurangi 8, ada sisa 12 kaleng beras. Maka 12 kaleng beras itulah yang wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Maka dengan demikian, kaum muslimin dilihat wajib atau berhak menerima zakat fitrah terbagi pada 3. Kelompok yang pertama, mereka yang wajib memberi zakat fitrah, yaitu orang yang kaya. Mereka wajib memberi, tidak berhak menerima. Yang kedua, mereka wajib memberi dan berhak menerima. Siapa mereka? 2 orang. Yang pertama, orang kaya yang mereka juga bertugas sebagai amil zakat. Mereka wajib memberi karena mereka memiliki kemampuan, dan mereka berhak menerima karena mereka adalah amil zakat. Dan yang kedua adalah fakir miskin yang memiliki makanan cukup untuk dirinya dan orang-orang yang dia tanggung, lalu ada sisanya, maka sisa ini wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melangkah kepada jenis zakat fitrah yang harus ditunaikan. Hasil dari berbagai hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal ada 4 jenis zakat fitrah yang harus kita tunaikan. Tamar, zabib atau kismis, kemudian syair, gandum, dan juga al-aqid. Al-aqid itu adalah keju. Berapa kadar yang harus kita tunaikan? Rasulullah SAW menyebutkan sa'an, 1 sa'. Sa' itu adalah jenis sukatan, bukan timbangan. Jadi dalam kajian fikih ada namanya mizan. Mizan itu untuk menakar berat barang. Sedangkan al-mikyal itu adalah sukatan. Dia ada sebuah ukuran, maka dimasukkan ke dalamnya untuk diukur apakah air, minyak, atau beras atau yang lainnya. Kenyataannya berkaitan dengan zakat fitrah, Rasulullah SAW menyebutkan sa'. Berapa ukuran sa'? Sa' itu adalah sukatan muat untuk 4 mud. Mud dilihat dari segi bahasa adalah ukuran, yaitu kedua telapak tangan, tidak terlalu digenggamkan dan juga tidak terlalu dilepaskan. Dia begini. Namun ya dengan ukuran tangan orang Arab, ya. Alhamdulillah sekarang kita melihat ada mud, di antaranya adalah mud nabawi uswati yang dilakukan penelitian oleh Syekh Muhammad Jabir dan ustadz-ustadz yang lainnya, syekh-syekh yang lainnya. Mereka ada meriwayatkan mud dari masa kakek mereka, buyut mereka hingga ke Rasulullah SAW, memiliki sanad. Saya mendapatkan hadiah mud tersebut, mud uswati, dari Syekh Muhammad Jabir ketika beliau datang ke kota Langsa. Lalu saya timbang berapa kadar mud tersebut, berapa berat mud tersebut. Lalu saya letakkan beras. Lalu saya kurangi dengan berat timbangan mud tersebut. Saya dapatkan, Masya Allah, 1 mud itu lebih kurang 650 gram. Kalau seandainya di atas itu kita ratakan. Jadi kita letakkan beras, kemudian tidak kita gunungkan. Maka dengan demikian ukuran mud adalah 650 gram. Ukuran sa' kali 4. 650 kali 4 adalah 2,6 kilogram. Namun yang disebarkan oleh MPU Aceh atau Kementerian Agama di Indonesia itu 2,8. Mengapa demikian? Iya, yaitu kadar mud tersebut tidak diratakan tapi digunungkan sedikit, dilebihkan.
sehingga ketika kita kalkulasikan berat 1 sa' itu adalah 2,8 kg.